Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran PAI. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran 11, yaitu tentang kasih sayang. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama adalah memahami kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Lalu meneladani kasih sayangnya Nabi Yakub dan memahami perilaku kasih sayang kepada sesama dan mencerminkan perilaku kasih sayang kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 133. Anak-anak kenal dengan Nabi Yakub? Ya, Nabi Yakub adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang kita pelajari ya. Nah, Nabi Yakub itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yakub adalah ayah dari Nabi Ishak ya, yang merupakan putri dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub adalah nabi utusan Allah yang ke-10. Nabi Yakub diutus Allah untuk membimbing Bani Israel agar menyembah Allah dan berbuat baik. Sebagai utusan Allah, Nabi Yakub tidak pernah berbuat kasar. Sebaliknya, Nabi Yakub itu selalu bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Nabi Yakub juga sangat menyayangi umatnya ya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang kasih sayang Nabi Yakub alaihi salam. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 133 ya. Akan Ibu bacakan, anak-anak simak ya. Nabi Yakub memiliki banyak anak. Anak-anak Nabi Yakub disebut dengan asbat atau keturunan Yakub. Dari istrinya yang bernama Rahil, Nabi Yakub mempunyai anak yang bernama Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari istrinya yang bernama Laya, Nabi Yakub mempunyai anak yang bernama Rubil, Syamun, Lawi, Yahuza, Ishakar, dan Zabilon. Ya, Zabilon. Di antara beberapa anaknya, Nabi Yusuf adalah anak yang paling tinggi kedudukannya, paling bertakwa, paling bersih hatinya, dan paling muda usianya. Nabi Yakub merupakan suami yang baik bagi istrinya dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat besar kepada anak-anaknya. Walaupun terkadang perilaku anak-anaknya kurang baik, ya, tetapi Nabi Yakub itu tidak pernah berkata kasar atau berperilaku kasar. Nabi Yakub itu mendidik anak-anaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Sebagai seorang nabi utusan Allah, Nabi Yakub itu melakukan tugasnya dengan penuh amanah dan keteguhan. Nabi Yakub berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Walaupun banyak orang yang menolak dakwanya, ya, tetapi Nabi Yakub itu tidak pernah putus asa. Ya, Nabi Yakub itu tetap berdakwah menyampaikan ajaran yang Allah perintahkan. Ya, jadi walaupun anak-anaknya itu kadang membuat dia kesal ya, tetapi Nabi Yakub itu tidak pernah marah kepada anak-anaknya, tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah berperilaku kasar. Nah, di sini coba anak-anak beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan kasih sayang. Lalu beri tanda silang untuk gambar yang tidak menunjukkan kasih sayang. Ya, di sini ada gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu selanjutnya adalah kasih sayang kepada sesama. Ya, anak-anak bisa membuka buku paket halaman 135. Kasih sayang itu artinya adalah saling mengasihi dan menyayangi. Perilaku kasih sayang dengan sesama sangat penting. Perilaku kasih sayang bisa menciptakan hidup tenang. Perilaku kasih sayang juga bisa menciptakan hidup senang dan bahagia, ya. Nah, jadi anak-anak mulai membiasakan sikap kasih sayang kepada siapa saja, kepada sesama, kepada adik, kepada teman, ya, kepada orang tua, kepada kakak. Kita harus mencerminkan atau menunjukkan sikap kasih sayang karena manfaatnya itu sangat banyak, ya, dari sifat kasih sayang.
Nah, di sini ada contoh ya, saat teman sakit ya, tidak bisa bertemu, kita pasti merasa kehilangan. Nah, jadi teman-teman itu jika ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya ya dan mendoakan ya. Nah, hidup saling mengasihi dan menyayangi itu ternyata sangat menyenangkan ya. Agar tercipta hidup saling mengasihi dan menyayangi, kamu itu harus melakukan hal-halnya sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak saling mengganggu, ya, terus saling meminta maaf dan memaafkan, lalu saling menghormati dan saling menolong, ya. Nah, jika kamu tidak saling menyayangi, maka akan tercipta suasana yang tidak punya teman, dijauhi teman, lalu tidak bisa berbagi dengan teman, lalu tidak bisa bermain dengan teman dan tidak menyenangkan. Hidup kalian itu tidak menyenangkan kalau kalian itu tidak saling menyayangi. Ya, kita itu main sama teman, kita nyaman dengan teman kita main itu karena kita saling menyayangi, ya. Tapi kalau kalian marah-marahan, enak nggak mainannya? Tidak enak ya. Jadi mulai sekarang kita harus saling menyayangi, ya. Nah, di sini anak-anak bisa membuka halaman 136. Beri tanda centang untuk pernyataan yang benar dan beri tanda silang untuk pernyataan yang salah. Ya, di sini ada menyayangi ayah dan ibu, kasih sayang dapat menciptakan permusuhan, meminta maaf jika bersalah kepada teman, dan yang keempat, hidup saling mengasihi itu menyenangkan. Lalu yang kelima adalah teman yang sakit tidak perlu dikunjungi. Ya, oke, sampai di sini materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ya, kita harus saling menyayangi agar tercipta suasana yang nyaman, suasana yang menyenangkan ya. Nah, dan anak-anak bisa mereview materi yang tadi sudah Ibu jelaskan, bisa membaca rangkuman yang ada di halaman 137. Oke, sampai di sini materi hari ini, semoga bermanfaat. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan kepada Ibu ya. Kita tutup materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.